Dengan bantuan pil puasa, Xiao Chen tidak perlu lagi menghabiskan waktu atau berpikir untuk menutupi rezeki hariannya selama sebulan penuh. Dia bisa membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasinya. Berbeda dengan kultivator biasa lainnya, dia bisa menghemat banyak waktu. Satu-satunya peringatan, sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata seperti apa rasa kesepian yang menyiksa yang akan dialami seseorang jika membuang semua hubungan dengan kematian. Menjalani penanaman pahit dalam pengasingan total bahkan lebih kering dan membosankan daripada terus-menerus memurnikan obat di kamarnya. Namun, sejak hari pertama ia tiba di dunia ini, Xiao Chen memahami bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat. Hanya yang kuat yang pantas dihormati dan dimuliakan. Dalam perjalanan budidaya, tidak ada jalan pintas. Tidak ada keuntungan tanpa usaha. Hal seperti itu hanya terjadi dalam fiksi. Di dunia ini, hanya dengan menahan rasa kesepian yang ekstrim dalam jangka waktu yang lama, dan melakukan banyak kerja keras, seseorang dapat menjadi ahli sejati. Jadi, Xiao Chen tanpa lelah berkultivasi hari demi hari. Kadang-kadang, ada burung yang terbang lewat atau suara serangga yang merayap, tapi dia tidak memedulikannya. Dia sepenuhnya fokus pada tindakan misterius kultivasi. Xiao Chen menutup matanya selama 7 hari sebelum tiba-tiba membukanya lebar-lebar, dan sinar ungu melintas di kedua matanya. Xiao Chen bangkit untuk meregangkan tubuhnya yang kaku dan menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. 7 hari penuh. Dengan bantuan pil pemeliharaan esensi, mantra ilahi guntur ungu akhirnya melampaui ambang batas ke lapisan kedua. Tampaknya kesuksesan adalah hasil yang terjamin baginya, karena tidak ada yang menghalangi jalannya untuk maju, sebuah jalan yang sangat mulus dan tanpa hambatan. Dengan efek ajaib pil dan energi spiritual yang padat di area sekitarnya, tidak aneh baginya untuk mampu menembus lapisan kedua mantra ilahi guntur ungu secepat ini. Sekarang mantra ilahi guntur ungu telah mencapai lapisan kedua, dia akan membuka rasa spiritual. Xiao Chen sangat bersemangat. Dia buru-buru mengikuti metode dalam ringkasan budidaya, mencoba merasakan rasa spiritual di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat singkat, sebuah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya terungkap di hadapannya. Di ruang tak terbatas itu, sebuah bola hijau tergantung di langit, memancarkan cahaya redup. Ini adalah dunia mental Xiao Chen. Hanya dengan berpikir, ruang mental langsung berubah menjadi istana mewah. Memang sama dengan yang tercatat di kompendium budidaya. Dia adalah penguasa dunia mental ini, jadi apapun yang dia inginkan, dia akan mampu mewujudkannya. Rasa spiritual ini sebenarnya adalah kehendak dari kultivator yang ada di lautan kesadaran seseorang. Itu sebenarnya sama dengan keinginan yang ada di hati orang biasa. Perbedaannya bagi seorang kultivator adalah, setelah ditingkatkan hingga batas tertentu, ia akan mampu melakukan mobilitas, atau bahkan mengambil bentuk. Istana di ruang mentalnya ini adalah manifestasi dari rasa spiritual Xiao Chen. Langkah selanjutnya adalah melepaskan rasa spiritual keluar dari tubuh. Hanya dengan berpikir, rasa spiritual di tubuhnya mulai melonjak. Dalam sekejap, proyeksi dunia dalam radius sekitar 500 meter di sekitar Xiao Chen mulai terbentuk di lautan kesadarannya. Dia bisa melihat setiap tumbuhan atau binatang seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak, itu bahkan lebih baik daripada melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Chen bahkan bisa merasakan nafas binatang-binatang ini, denyut nadi mereka, detak jantung mereka. Tiba-tiba, bola hijau di ruang mentalnya tampak seolah-olah tidak mau ditinggalkan sendirian dan keluar untuk bergabung dengan rasa spiritual Xiao Chen. Setelah keluar, itu benar-benar menyatu dengan sense spiritualnya. Setelah indera spiritual dan kesadaran spiritual bergabung, gabungan indera tersebut mulai memindai tanaman di sekitarnya dengan cepat. Segera, ada lebih banyak hal yang muncul di lautan kesadaran Xiao Chen. Setelah ramuan yang tersembunyi di antara rumput liar ditemukan, informasi seperti khasiat obat dan usia benar-benar muncul di lautan kesadaran Xiao Chen. Dia terkejut. Setelah indera spiritualnya bergabung dengan kesadaran spiritualnya, mereka sebenarnya memiliki fungsi mencari tumbuhan. Tidak jauh dari Xiao Chen, ada beberapa tumbuhan yang sangat tersembunyi. Menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen menuju ke area yang baru saja dipindai. Memang benar, ada beberapa batang rumput roh angin putih di balik sekumpulan rumput liar. Di balik rumput roh angin, ada juga buah berwarna merah tua. Rumput roh angin ini tampaknya telah berumur sekitar 10 tahun, jadi khasiat obatnya sangat bagus. Adapun buah merah di belakangnya, itu jauh lebih berharga dan ternyata merupakan buah merah yang baru lahir yang baru matang. Buah merah yang baru lahir dikaitkan dengan api. Bagi para pembudidaya yang mengembangkan teknik yang berhubungan dengan api, ini akan sangat membantu. Dalam banyak pil bermutu tinggi, buah merah yang baru lahir ini juga merupakan bahan utama yang penting. Xiao Chen tidak mengharapkan keuntungan seperti itu ketika dia menggunakan rasa spiritualnya untuk pertama kalinya. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa tidak aneh jika ada kekayaan alam tingkat rendah di sekitar ini. Di antara daerah sekitar pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, inilah tempat dengan energi spiritual terpadat. Sayangnya dia datang terburu-buru dan tidak membawa apapun untuk menyimpan jamu. Jika dia memetiknya dengan terburu-buru dan tidak dapat menyimpannya dengan benar, nilai ramuan tersebut akan menurun secara signifikan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia hendak turun gunung sebelum memetiknya. Pulih dari keterkejutannya, Xiao Chen mulai mengingat beberapa mantra tingkat awal dalam ringkasan budidaya.
Karena dia tidak mampu membangun fondasi dan memadatkan inti, dia hanya bisa berkultivasi terutama sebagai seorang penggarap bela diri. Teknik abadi hanya bisa memainkan peran pendukung. Oleh karena itu, dia harus menemukan beberapa mantra yang berguna untuk pertempuran. Ada banyak mantra tingkat pemula dalam kompendium budidaya, banyak di antaranya tidak berguna di dunia ini. Xiao Chen merenung cukup lama sebelum akhirnya memutuskan mantra mana yang akan dipraktikkan. Mantra gravitasi, mantra tingkat awal, memberikan penggunaan gravitasi, memungkinkan seseorang melayang di udara untuk sesaat. Meskipun tidak dapat mencapai efek terbang, itu adalah pilihan yang cukup bagus ketika tingkat kultivasi seseorang rendah. Xiao Chen menempatkan mantra gravitasi ini di urutan teratas daftarnya. Selain alasan di atas, gravity spell juga dapat ditingkatkan. Ketika dikultivasikan dengan sangat sempurna, seseorang akan dapat terbang seperti angin, menempuh jarak ribuan meter dalam sekejap dan masih hanya mengonsumsi esens dalam jumlah yang sangat kecil. Setelah dia mengambil keputusan, Xiao Chen mulai berlatih. Mengedarkan esensinya dalam pola seperti yang dijelaskan oleh ringkasan budidaya, kekuatan tolak tiba-tiba berdenyut ke atas dan ke bawah kakinya. Seluruh tubuhnya tampak tidak berbobot saat perlahan melayang ke udara. Bang! Xiao Chen, yang memasuki kondisi ini untuk pertama kalinya, tidak siap secara mental. Ketika dia berhenti mengedarkan esensinya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Itu menyakitkan, Xiao Chen tersenyum sambil membersihkan debu. Meskipun dia melakukan kesalahan pada percobaan pertamanya, dia sekarang mempunyai gambaran umum tentang cara kerjanya. Dia seharusnya bisa memahaminya setelah beberapa kali mencoba. Bagaimanapun, itu hanyalah mantra tingkat pemula. Untuk beberapa kali berikutnya, Xiao Chen dengan hati-hati mengeksekusi mantranya sebelum akhirnya menemukan trik di baliknya. Prinsip di balik mantra gravitasi sederhana saja, mantra itu menyebabkan dia memasuki kondisi tanpa bobot, sehingga dia bisa melayang di udara. Begitu dia terbiasa berada dalam kondisi tanpa bobot, hal itu tidak lagi sulit. Setelah dia membiasakan diri dengan hal itu, Xiao Chen mulai terbang dari pohon ke pohon, seolah-olah dia hanya bersenang-senang. Meskipun ini bukan penerbangan yang sebenarnya, perasaan berada di udara dan mengendalikan gerakannya dengan bebas terasa segar baginya. Penerbangan sementara ini memunculkan pemikiran di hati Xiao Chen. Jika suatu saat wilayahnya cukup tinggi, bagaimana rasanya terbang seperti angin dan berkeliling dunia? Setelah itu, Xiao Chen mulai berlatih 3 mantra lainnya, perisai petir surgawi, keturunan petir, dan penghindaran petir. Dalam jangka pendek, Xiao Chen tidak berniat mempraktikkan mantra lain. Dia memahami prinsip untuk tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seseorang. Ketiga mantra ini adalah mantra yang berhubungan dengan pencahayaan yang sangat praktis. Heavenly Lightning Shield, seperti namanya, menciptakan perisai yang terbuat dari petir untuk bertahan dari serangan. Lightning Descent, pada dasarnya memanggil sambaran petir dari langit untuk menyerang sasaran. Lightning Evasion, seperti namanya, adalah tentang menggunakan kekuatan petir untuk meninggalkan medan pertempuran dengan cepat. Awalnya, dia menginginkan Erden Escape daripada Lightning Evasion karena efeknya lebih baik. Namun, sangat disayangkan bahwa Xiao Chen mengolah mantra ilahi guntur ungu. Akan jauh lebih sulit untuk mengeksekusi mantra atribut bumi. Jadi, dia hanya puas dengan apa yang dimilikinya. Menghabiskan sepanjang hari untuk hal ini, Xiao Chen mempraktikkan mantra ini dengan cukup rajin. Pepohonan lebat di sekitarnya merupakan sasaran empuk. Lightning Descent yang tak terhitung jumlahnya dipanggil, segera membelah pohon menjadi 2. Gemuruh tanpa henti terus berlanjut hingga tengah malam sebelum berhenti. Ini karena Xiao Chen telah menghabiskan semua esensi di tubuhnya. Menelan pil pemeliharaan esensi lainnya, Xiao Chen duduk sekali lagi dalam posisi bersila dan berkultivasi. Setelah mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan kedua, tingkat penyerapan energi spiritual Xiao Chen meningkat sekali lagi. 3 awan putih oleh Azure Dragon dengan cepat terisi sekali lagi. Xiao Chen dulu berpikir bahwa esens berasal dari Azure Dragon Martial Spirit. Baru kemudian, setelah dia lebih mengenal esens, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Inti dari esensinya adalah 3 awan putih di samping naga Azure. Awan putih ini sebenarnya bukanlah awan putih, mereka sebenarnya adalah zat berbentuk awan yang terbentuk dari esensi. Mengambang di dekat Azure Dragon, keduanya memiliki koneksi yang lemah. Dengan kondisi Xiao Chen saat ini, dia masih belum bisa memahami apa hubungannya. Satu-satunya hal yang jelas bagi Xiao Chen adalah ketika awan keempat muncul, dia akan melangkah ke ranah murid bela diri tingkat medial. Ketika saatnya tiba, kapasitas esensnya akan meningkat lagi. Pada pagi hari kedua, Xiao Chen membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Mengirimkan rasa spiritualnya, dia tidak menemukan siapapun dalam jarak 500 meter. Sense spiritualnya memang berguna. Tidak hanya dapat membedakan tumbuhan, bahkan dapat digunakan untuk memindai sekelilingnya untuk memeriksa musuh yang tersembunyi. Ini jauh lebih kuat daripada persepsi para petani biasa. Mantra gravitasi. Dia melantunkan nama mantra di dalam hatinya dan mulai melayang tak lama kemudian. Dia sekarang lebih familiar dengan mantra ini dibandingkan kemarin. Xiao Chen, yang berada di udara, melihat ke tanah di bawah kakinya dan berteriak ringan. Perisai petir surgawi. Perisai petir berbentuk segitiga muncul, melindungi Xiao Chen. Lightning Shield berwarna ungu dan memancarkan cahaya merah samar. Ini adalah hasil dari pembentukannya dengan energi murni yang disebabkan oleh petir.
Xiao Chen memperkirakan bahwa ia dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seorang master bela diri. Petir turun. Xiao Chen, masih di udara, menunjuk dengan jarinya seperti sambaran petir setebal mangkuk yang turun dari langit. Sebuah pohon lebat di tanah segera hancur berkeping-keping dengan ledakan. Kekuatannya mampu menyaingi teknik bela diri tingkat mendalam. Selanjutnya turun dari langit. Dengan kecepatannya, target akan sulit menghindar. Penghindaran petir. Dia mengeksekusi mantra terakhir. Tubuh Xiao Chen segera menghilang dan terdengar suara gemuruh guntur yang keras sekitar 100 meter di depan saat sambaran petir jatuh dari langit. Sosok Xiao Chen muncul dari lampu listrik di udara, tanpa terluka. Setelah dia berlatih 4 mantra sekali, Xiao Chen perlahan turun dan berhenti berlatih. Ini karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan hari ini. Penempaan. Untuk menempa sesuatu yang sudah lama diinginkan Xiao Chen, cincin tata ruang. Untaian api ungu muncul di telapak tangan Xiao Chen sebelum tiba-tiba meletus. Api tipis itu berubah menjadi api yang mengamuk. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan nyala api membubung ke udara dan melayang di sana. Inilah keuntungan memiliki rasa spiritual. Setelah mencapai sense spiritual, Xiao Chen memperoleh kendali yang lebih kuat atas api sejati guntur ungu. Nyala api, yang dikendalikan oleh sense spiritual, seperti perpanjangan tangan Xiao Chen. Sensasi dan kontrol yang terlibat tidak ada bandingannya. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang patah dan mengalihkan pandangannya dari api. Pedang patah ini adalah pedang yang diperolehnya dari Gua Kaisar Guntur. Xiao Chen telah menyelidikinya sejak lama, tetapi selain tajam, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, yang tidak bisa dia pungkiri adalah kualitas pembuatan pedangnya sangat bagus. Pembuatan cincin alam semesta mempunyai kriteria yang tinggi untuk bahan-bahan yang digunakan. Secara kebetulan, pedang patah ini mampu memenuhi tuntutan ketat tersebut. Mungkin dulunya adalah senjata roh tingkat dewa, tapi saat ini hanya berupa pedang patah, jadi tidak banyak gunanya. Namun, menggunakannya untuk menempa cincin alam semesta tidak ada bedanya dengan memperlakukannya sebagai sampah. Jadi, Kaisar Guntur, tolong jangan salahkan aku untuk ini, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Dia melemparkan pedang patah itu ke tengah api ungu. Segera setelah itu, dia mengendalikan api ungu untuk menyala dengan kuat. Pada saat ini, dia membutuhkan suhu api ungu untuk terus meningkat hingga ekstrim. Itulah satu-satunya metode yang bisa digunakannya untuk melelehkan pedang yang patah itu. Tanpa pertanyaan apapun, ini menghabiskan banyak esens. Saat suhu api ungu terus meningkat, warnanya berubah semakin dalam. Namun, tidak ada perubahan pada pedang patah itu hanya diam di dalam api ungu. Segera, dari 3 awan putih di samping Azure Dragon, satu menghilang. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan terus menaikkan suhu api sejati guntur ungu. Xiao Chen ingin mengubahnya menjadi bentuk cair hari ini. Ketika ketiga awan itu hampir menghilang, pedang biru yang patah itu akhirnya mengalami beberapa perubahan. Perlahan-lahan mulai meleleh dari salah satu ujungnya dan mulai berubah menjadi cairan kental biru yang segera berubah menjadi bentuk cair. Ekspresi Xiao Chen berubah hangat saat dia menelan pil pengembalian Qi, dengan cepat memulihkan esensi di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak permukaan pedang yang patah berubah menjadi cairan kental berwarna biru. Setetes demi setetes, logam cair biru berkumpul di dalam api ungu. Setelah sekian lama, dia akhirnya benar-benar melelehkan pedang misterius yang patah ini menjadi biji cair. Dengan menggunakan indera spiritualnya, dia mengendalikan cairan cair yang terbuat dari pedang patah dan mengumpulkannya menjadi bola cair. Saat dia terus menyempurnakannya, kolom asap biru keluar dari api ungu. Saat dia melakukan ini, semua kotoran yang tersisa dihilangkan, memurnikan cairan lebih jauh lagi. Setelah dia membersihkan kotoran, Xiao Chen membayangkan gambar sebuah cincin di lautan kesadarannya. Logam cair berwarna biru, yang dibuat dengan meleburkan pedang patah ke dalam api ungu, terus-menerus berubah bentuk, akhirnya menyerupai cincin yang dibuat secara kasar. Langkah selanjutnya adalah membangun ruang. Apa yang ingin ditempa oleh Xiao Chen bukanlah cincin tata ruang yang memiliki ruang besar. Jadi, tidak sulit untuk membangun ruang tersebut, dan yang harus dia lakukan hanyalah menuliskan formasi spasial pada cincin tersebut. Mengumpulkan rasa spiritualnya di atas ring, sebuah dunia luas muncul di depan mata Xiao Chen. Sepertinya seluruh tubuhnya telah menyatu dengan api ungu. Pada saat ini, rasa spiritual seperti perwujudan Xiao Chen. Ia berdiri di dalam ring, tak henti-hentinya mengukir naskah jimat yang digunakan untuk meletakkan formasi. Di dalam dinding bagian dalam cincin di dalam api ungu, segala macam tulisan jimat mulai bermunculan, diukir dengan sangat rinci. Saat Xiao Chen mengukirnya, dia mencoba mengingat naskah jimat untuk formasi tata ruang yang dicatat dalam ringkasan budidaya. Jika dia salah mengukir satu bagian saja, dia harus mengulang semuanya. Oleh karena itu, Xiao Chen meluangkan waktunya daripada terburu-buru dan secara tidak sengaja melakukan kesalahan. Setelah menyelesaikan ukiran skrip jimat di dinding bagian dalam, Xiao Chen menarik kesadarannya dan merancang tampilan terakhir cincin itu saat api ungu perlahan menyala terus-menerus. Setelah beberapa saat penyesuaian, Xiao Chen memadamkan api sejati guntur ungu dan mengulurkan tangannya, menangkap cincin alam semesta yang jatuh dari udara. Jari telunjuknya terluka, dia meneteskan setetes darah segar ke cincin itu. Ketika darah bersentuhan dengan cincin alam semesta, darah itu akan terikat padanya.
Haha, dalam sekejap darahnya benar-benar terserap, Xiao Chen menjadi linglung selama beberapa detik. Dia berani bersumpah dia mendengar suara tawa yang merdu. Namun, saat dia sadar sepenuhnya, suara itu sudah hilang. Mungkinkah saya berhalusinasi? Xian Chen melihat cincin biru di tangannya dan bergumam. Tidak masalah asalkan berhasil. Cincin alam semesta dengan ruang 100 meter kubik. Menurut catatan ringkasan budidaya, hal ini tidak sulit untuk dipalsukan. Itu hanyalah langkah pertama dalam perjalanan keahlian bagi seorang penggarap abadi. Dulu ketika bumi masih memiliki penggarap abadi, setiap penggarap di tahap dasar akan menempa cincin alam semesta untuk penempaan pertama mereka. Mengenakan cincin yin yang di jari telunjuk tangan kanannya, Xiao Chen mengirimkan seuntai rasa spiritual, masuk ke dalamnya. Ruang gelap gulita muncul di depan matanya. Ini adalah ruang di dalam cincin alam semesta. Meski hanya 100 meter kubik, Xiao Chen masih sangat puas. Dia tidak lagi harus iri dengan cincin spasial tetua pertama dan Feng Feixue lagi. Sesampainya di tempat buah merah yang baru lahir berada, Xiao Chen pertama-tama pergi untuk mengambil beberapa bilah rumput roh angin dan menempatkannya di cincin yin yang. Melihat buah merah yang baru lahir yang baru matang, Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya. Saya tidak sabar menunggu Anda tumbuh lagi, tuan muda ini akan memanen Anda hari ini. Cincin semesta memiliki ruang tertutup di dalamnya. Saat mengeluarkan benda-benda yang ada di dalamnya, benda yang dipermasalahkan akan tetap sama seperti saat benda itu ditempatkan di dalamnya, meskipun harusnya setelah 10.000 tahun. Dengan demikian, Xiao Chen bisa merasa yakin ketika dia memasukkan ramuan ini ke dalamnya. Saat Xiao Chen bangun, dia mendengar suara langkah kaki samar di sekitarnya. Setelah mencapai sense spiritualnya, keenam inderanya menjadi sangat sensitif. Mereka pastinya tidak berada pada level ini di masa lalu. Xiao Chen sedikit mengernyit dan segera mengirimkan sense spiritualnya. Segala sesuatu dalam radius 500 meter di sekitar Xiao Chen jelas muncul dalam pikirannya. Sekelompok pembudidaya berhenti di dekat kerangka beruang iblis bulan darah dan mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Itu sebenarnya beberapa individu dari klan Tang. Apa yang mereka lakukan di sini? Setelah melihat dengan jelas pakaian mereka, kecurigaan mulai mengakar di hati Xiao Chen. Ada sekelompok 10 murid klan Tang, dan masing-masing dari mereka setidaknya adalah murid bela diri kelas unggul. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua yang mengeluarkan fluktuasi dari seorang Grandmaster bela diri. Dari 3 klan besar di kota Mohe, klan Tang adalah yang paling rendah hati dan pendiam. Bertahun-tahun yang lalu, mereka hanyalah sebuah klan kecil. Ketika klan lokal melakukan yang terbaik untuk menyerang klan Xiao, klan Tang mengabaikan kedua belah pihak. Dari beberapa pertempuran skala besar dengan klan lokal, klan Tang tidak berpartisipasi. Ketika klan-klan besar lokal itu perlahan-lahan menghabiskan kekuatan mereka dan mulai kehilangan pengaruhnya secara bertahap, klan Tang diam-diam tumbuh dan berkembang hingga menjadi salah satu dari 3 klan besar di kota Mohe. Dalam setiap pertarungan memperebutkan hak atas Gunung 7 Tanduk dalam janji 10 tahun, klan Tang akan memilih untuk kalah. Dalam persaingan terbuka dan perselisihan terselubung antara klan Xiao dan klan Zhang, sikap klan Tang sulit dipahami. Klan Tang, klan yang anehnya rendah hati di kota Mohe. Ketika lelaki tua itu melihat kerangka Blood Moon Demonic Bear tergantung di pohon, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia menghadap salah satu pemuda dan berbicara dengan hati-hati, "Tuan muda pertama, saya pikir sebaiknya kita segera pergi. Misi kami penting, ada yang salah di sini." Xiao Chen mengenali pemuda yang memimpin kelompok itu. Dia adalah putra pertama kepala klan-klan Tang, Tang Yuan. Biasanya, dia sangat rendah hati dan biasanya menghindari melampaui batasannya. Tang Yuan melihat kerangka beruang iblis bulan darah yang tergantung di pohon, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Itu hanyalah binatang roh peringkat 2, sesuatu yang bisa dia bunuh sendiri juga. Dia menjawab sambil tersenyum, "Paman kedua, saya pernah ke sini sebelumnya dan menemukan buah merah yang baru lahir yang belum matang. Setelah jangka waktu yang lama, saya yakin itu seharusnya sudah matang." Ketika lelaki tua itu mendengar kata, buah merah yang baru lahir, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Teknik yang dia praktikkan berhubungan dengan api. Buah merah yang baru lahir ini akan sangat membantunya. Jika dia beruntung, setelah mengkonsumsinya, budidayanya mungkin akan meningkat 1 tingkat. Satu-satunya masalah adalah, ketika dia melihat kerangka beruang iblis bulan darah, dia merasakan tekanan di hatinya. Dia sendiri yang mengembangkan teknik yang berhubungan dengan api, sehingga dia bisa langsung mengetahui bagaimana Blood Moon Demonic Bear ini telah dibakar hingga bersih oleh api yang sangat kejam. Terlebih lagi, telah dibakar hidup-hidup. Selain tulang yang sangat padat, sisanya telah berubah menjadi abu. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak mampu menciptakan api setingkat ini. Tang Yuan memperhatikan keraguan-raguan lelaki tua itu dan tersenyum, "Paman kedua, banyak sekali dari kita di sini. Selain Anda, seorang Martial Grandmaster, kami masih memiliki 7 murid bela diri kelas unggul. Selama dia bukan Martial Saint, kita tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, lokasi buah merah yang baru lahir agak tersembunyi. Seharusnya tidak ada orang lain yang menemukannya." Faktanya, Pak Tua itu memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Kini setelah pemuda itu menasihati hal yang sama, dia berhenti ragu-ragu, "Kalau begitu ayo cepat, dan pastikan tidak ada kecelakaan. Misi kami adalah yang paling penting."
Senyuman merekah di wajah Tang Yuan, saat dia berpikir dalam hatinya, sekarang tetua kedua telah mendapatkan manfaat dariku dan tetua ketiga sudah ada di sisiku, itu berarti 2 dari 3 tetua mendukungku. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan bersaing dengan saya. Di bawah kepemimpinan Tang Yuan, sekelompok orang berjalan menuju lokasi buah merah yang baru lahir dengan megah. Dengan senyuman di wajahnya, Tang Yuan membelah sekelompok rumput liar. Ketika dia tidak melihat apapun kecuali sebidang tanah kosong, senyuman di wajahnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Tang Yuan berpikir dengan curiga. Kita harus tahu bahwa terakhir kali dia menemukan buah merah yang baru lahir, itu adalah suatu kebetulan yang sangat sulit didapat. Jika bukan karena belum matang saat pertama kali menemukannya, dia pasti sudah memetiknya sendiri sejak lama. Bagaimana orang lain bisa membayangkan bahwa akan ada buah merah yang baru lahir di balik segerombolan rumput liar? Orang tua di belakang Tang Yuan memandangi tanah yang baru dibalik dengan ekspresi muram sebelum dengan dingin menyatakan, ini baru saja dipanen, bau tanahnya masih cukup segar. Tang Yuan dengan marah menggedor tanah beberapa kali, berbalik untuk meminta maaf, Paman kedua, aku minta maaf telah membuatmu datang sejauh ini tanpa hasil. Seandainya saya mengetahuinya lebih awal, saya akan tetap memetiknya terlepas dari tingkat kematangannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis, kita mungkin tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Ledakan. Setelah dia mengatakan ini, lelaki tua itu mengarahkan jarinya ke lokasi yang dia lihat. Seekor burung yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya, seketika berubah menjadi burung besar yang menyala-nyala yang mengeluarkan teriakan merdu. Segera setelah itu, ia terbang menuju pohon besar di depan sambil memancarkan gelombang panas yang kuat. Sebelum burung yang menyala itu berhasil mendekati pohon tersebut, gelombang panas yang ditimbulkannya menyebabkan pohon tersebut terbakar. Xiao Chen, yang bersembunyi di baliknya, dengan cepat menampakkan dirinya dan melompat ke pohon lain. Sebelum dia bisa menenangkan diri, burung yang menyala itu mengeluarkan teriakan lagi dan ukurannya bertambah besar serta kecepatannya bertambah 1 kali lipat. Gelombang panas membelah udara, menciptakan ekor panjang yang menyala-nyala saat dengan cepat memusatkan perhatian pada Xiao Chen. Xiao Chen melompat turun dari pohon dengan tergesa-gesa sebelum ledakan dahsyat terjadi di belakangnya. Gelombang panas yang hebat menyerangnya dari belakang. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Xiao Chen jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika dia melihat pohon besar itu lagi, pohon itu sudah hancur berkeping-keping. Di bawah suhu tinggi, ia langsung terbakar menjadi abu. Kepulan asap putih besar tersebar ke segala arah. Asap putih memasuki hidung Xiao Chen. Xiao Chen, yang baru saja bangkit, mulai terbatuk-batuk. Di tengah asap, burung yang menyala itu berteriak lagi, dan ukuran serta kecepatannya bertambah beberapa kali lipat. Pada titik ini, ia telah mencapai tingkat kecepatan yang mengerikan. Setelah asapnya hilang, Xiao Chen dapat melihat bahwa burung yang menyala itu sekarang seukuran mobil kecil. Brengsek, itu datang lagi. Melihat burung api yang mengejarnya dari dekat, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Apakah mereka benar-benar memperlakukan saya sebagai orang yang penurut? Mencoba menindasku seperti ini. Perisai petir surgawi. Ledakan. Burung besar yang menyala-nyala itu menghantam tanpa ampun ke perisai petir surgawi milik Xiao Chen. Hal ini mengakibatkan ledakan keras, sebelum memenuhi langit dengan percikan api. Setelah beberapa saat, semua percikan api terbang ke arah lelaki tua itu, masuk kembali ke dalam tubuhnya. Pemandangan itu tampak seperti hamparan kunang-kunang yang tertarik ke arah lelaki tua itu. Sebuah lubang sedalam sekitar 5 meter muncul di tanah. Batuan tersebut telah diledakkan menjadi bubuk, memenuhi lingkungan sekitar dengan debu. Xiao Chen, yang berada di lubang yang dalam, menjadi sangat pucat tetapi belum menderita luka parah. Dengan debu beterbangan di mana-mana, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas situasi di dalam lubang. Ketika Tang Yuan melihat ini, dia tertawa, Paman kedua, setelah terkena Triple Burst Flaming Bird, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi puas diri. Triple Burst Flaming Bird adalah teknik bela diri peringkat mendalam yang sangat dia banggakan. Ia menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan roh bela diri, membuatnya meninggalkan tubuhnya dan menyerang musuh. Setiap kali burung yang menyala itu berteriak, ia akan dengan cepat menyerap energi yang disebabkan oleh api dari sekitarnya, sehingga kekuatan dan kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Setelah seruan ketiga, bahkan jika murid bela diri biasa menggunakan semua yang mereka miliki, mereka tetap akan terbakar menjadi abu. Sebelumnya, dalam sekejap, dia telah memastikan bahwa orang yang bersembunyi di balik pohon hanyalah seorang murid bela diri kelas rendah. Dia tidak percaya orang tersebut akan mampu bertahan hidup. Ayo, lihat, saya harap obatnya tidak rusak. Orang tua itu berkata dengan sedikit penyesalan. Dia telah melakukan gerakannya terlalu tergesa-gesa sebelumnya dan menggunakan gerakan besar sejak awal. Sekarang dia memikirkannya, dia bereaksi berlebihan. Jika ramuannya rusak, maka tidak ada gunanya. Saat ini, di tengah awan debu, sosok buram muncul di lubang yang dalam. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas penampilannya, aura yang datang darinya sangat gembira, menandakan bahwa orang tersebut tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok pembudidaya klan Tang semuanya berseru kaget. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ekspresi tidak percaya. Dia jelas hanya seorang murid bela diri kelas rendah, bagaimana dia bisa memblokir teknik bela diri peringkat mendalamku? Itu tidak masuk akal. Xiao Chen,
yang masih berada di awan debu, tidak menampakkan dirinya. Sebaliknya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat ekspresi mereka dan memindai posisi setiap orang. Saat semua informasi muncul di benaknya, sudut mulutnya melengkung saat dia menunjukkan senyuman berbahaya. Apakah menyenangkan menyerang saya? Nah, sekarang giliranku. Xiao Chen tersenyum dalam hatinya sambil menunjuk ke arah langit dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya terus membuat segel tangan. Tak lama kemudian langit bergemuruh disertai suara guntur. Meski sebelumnya langit cerah, tiba-tiba awan hitam besar mulai berkumpul. Hutan langsung berubah menjadi sangat suram, seolah-olah akan terjadi badai petir, yang sangat aneh. Petir turun, petir turun, petir turun, ledakan, 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 boom. Xiao Chen tanpa ampun, dia telah menggunakan semua esens di dalam tubuhnya dan memanggil setidaknya 10 sambaran petir. Dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang tetapi jika dia diserang, dia pasti akan membalas budi 10 kali lipat. Berasal dari awan hitam, setidaknya 10 sambaran petir menyambar di langit, menyebabkan hutan menjadi terang benderang, dan melotot ke semua orang yang melihatnya. Melihat langit semakin gelap, sekelompok orang dari klan Tang tercengang. Cuacanya baik-baik saja beberapa saat yang lalu, kenapa tiba-tiba berubah? Aneh sekali. Omong kosong, ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Kalian semua, berhati-hatilah. Orang tua itu berteriak keras, merasa sangat cemas. Meski mendengar perkataan lelaki tua itu, sebelum mereka sempat bereaksi, sambaran petir turun dari langit. Segera, setelah suara guntur, terdengar jeritan kesakitan. Setelah awan hitam hilang, sebagian besar orang dari klan Tang tergeletak di tanah, terbakar hingga tampak seperti arang, asap hitam keluar dari mulut dan hidung mereka. 3 murid bela diri kelas unggul tewas di tempat, mengeluarkan bau panggang. Tang Yuan bangkit dari tanah, sepertinya dia dalam kondisi yang menyedihkan. Ada ketakutan yang masih melekat di hatinya ketika dia melihat 3 murid bela diri kelas tinggi yang terpanggang. Jika lelaki tua itu tidak melindunginya sebelumnya, dia sekarang akan menjadi seperti orang-orang itu, yang berkulit hitam terpanggang. Apa? Teknik bela diri apa ini? Tang Yuan bertanya dengan suara bergetar dan ekspresi ketakutan. Lelaki tua itu tetap tanpa ekspresi ketika dia melihat sosok di balik awan debu. Dia bergumam, teknik bela diri peringkat bumi yang dikaitkan dengan petir, teknik bela diri peringkat bumi. Teknik bela diri peringkat bumi, bahkan klan kaya dan berkuasa di negara Qin besar tidak memiliki banyak dari mereka, memperlakukan dan melindunginya seolah-olah itu adalah harta karun. Siapakah orang ini dan status apa yang dimilikinya? Tidak hanya dia pandai menggunakan api, dia bahkan memiliki teknik bela diri peringkat bumi yang dikaitkan dengan petir. Apakah dia seorang kultivator dengan atribut ganda? Kekhawatiran di hatinya semakin dalam, dan sebelum lelaki tua itu memikirkannya lagi, dia segera bergegas maju. Setelah membunuh begitu banyak anggota klan Tang, dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jika dia benar-benar berasal dari salah satu klan yang kuat dan berpengaruh, maka dia harus terlebih dahulu membunuhnya. Kalau tidak, jika dia diizinkan kembali, dia mungkin memutuskan untuk membalas dendam. Dengan kekuatan klan-klan itu, klan Tang kecilnya tidak akan mampu bertahan. Menggunakan teknik bela diri peringkat bumi sebagai murid bela diri kelas rendah, pasti ada pengeluaran esens dan rebound yang besar. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Menelan pil pengembalian Qi saat dia mengamati situasi anggota klan Tang, Xiao Chen sangat puas dengan sifat mematikan dari keturunan petir yang digunakan dengan kekuatan penuhnya. Tindakan orang tua tadi sangat mematikan. Jika dia tidak mempelajari perisai petir surgawi, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Oleh karena itu, tidak perlu berbelas kasihan kepada kelompok orang ini. Karena dia akan bergerak, dia sebaiknya berusaha sekuat tenaga. Rasa spiritual Xiao Chen bisa merasakan lelaki tua itu bergegas mendekat tetapi Xiao Chen tidak merasa cemas sama sekali. Pil pengembalian Qi sudah mulai berlaku dan esensinya mulai pulih. Melihat lelaki tua itu mendekat, Xiao Chen dalam hati berteriak, penghindaran petir. Tepat sebelum lelaki tua itu mencapai lubang, dia melihat ke arah Xiao Chen yang tidak jauh dan tersenyum. Terlepas dari kejeniusan klan mana Anda harus menjawab kepada saya. Namun, pada saat ini, tubuh Xiao Chen tiba-tiba menghilang dan sambaran petir muncul sekitar 100 meter di depan. Orang tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat sambaran petir itu, dan begitu lampu listrik padam, sosok Xiao Chen muncul. Teknik bela diri apa ini? Orang tua itu tercengang, dia mengangkat esens di tubuhnya hingga ekstrim dan dengan cepat maju ke depan, membuat gerakan yang mirip dengan kelinci yang licik. Dia harus membunuhnya, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Orang tua itu dengan cemas memikirkan hal ini ketika kecepatannya meningkat secara eksplosif. Merasakan lelaki tua di belakangnya, Xiao Chen berlari maju beberapa langkah lalu menggunakan lightning evasion lagi. Setelah lampu listrik memudar, Xiao Chen sekali lagi muncul 100 meter di depan. Melihat Xiao Chen melarikan diri lebih jauh, lelaki tua itu berteriak dengan marah. Nyala api muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap yang menyala-nyala. Setelah sayapnya terentang penuh, lebarnya mencapai 2 meter. Mengambil langkah ringan, tubuhnya bergerak cepat di udara. Pohon-pohon yang menghalangi jalannya terbakar, secara efektif membelahnya menjadi 2, meninggalkan jalur tunggul pohon yang terbakar. Kepemilikan jiwa bela diri, itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipahami seseorang setelah menjadi master bela diri.
Di benua Tianwu, hanya sedikit orang yang memiliki roh bela diri tipe binatang terbang yang sangat langka. Bagi orang-orang itu, setelah roh bela diri meninggalkan tubuhnya, mereka dapat menumbuhkan sayap. Namun, itu jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan penerbangan sebenarnya. Kepemilikan jiwa bela diri dari Grandmaster bela diri bukanlah penggabungan yang sebenarnya dengan jiwa bela diri. Jadi, itu hanya bisa mengakibatkan luncuran jarak pendek. Selain itu, ia mengonsumsi esens dalam jumlah besar, yang berarti kondisinya tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Untuk mencapai penggabungan sejati dengan roh bela diri, seseorang setidaknya harus menjadi raja bela diri. Pada saat itu, mereka akan dapat terbang setinggi yang mereka inginkan dan jangka waktu yang dapat dipertahankan akan lebih lama. Bahkan pengurasan esens akan jauh lebih rendah. Melihat lelaki tua itu menjalani kepemilikan roh bela diri dan semakin dekat dengannya, Xiao Chen tanpa daya menelan pil pengembalian ki lainnya dan kecepatan pemulihan esensinya meningkat secara signifikan sekali lagi. Adapun efek samping dari mengonsumsi pil terlalu sering, dia tidak dapat mempertimbangkannya saat ini. Burung api ledakan 3 kali lipat. Orang tua itu berteriak dengan marah. Melihat Xiao Chen semakin dekat dengannya, dia menggunakan teknik bela diri peringkat medial tingkat mendalamnya sekali lagi. Dia menyerah untuk mencoba melestarikan esens karena dia khawatir Xiao Chen akan menggunakan teknik melarikan diri yang aneh itu lagi. Karena teknik bela diri ini menggunakan jiwa bela diri miliknya, setelah dia mengeksekusinya, sayap api di punggungnya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung besar. Setelah berteriak, ia terbang menuju Xiao Chen. Dengan bantuan 2 ki returning pil, kecepatan pemulihan esens Xiao Chen mencapai tingkat yang mengerikan. Dari 3 awan putih di samping Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya, 2 di antaranya sudah pulih. Melihat burung menyala terbang ke arahnya, otak Xiao Chen bekerja keras. Setelah beberapa saat, dia memahami sepenuhnya situasinya. Jika dia menggunakan Lightning Evasion sekarang, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dia akan diganggu pada saat-saat terakhir. Juga tidak mungkin untuk menghindarinya karena setelah burung yang menyala itu berteriak lagi, kecepatan dan kekuatannya akan berlipat ganda. Karena dia saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, tidak bijaksana menggunakan perisai petir surgawi untuk bertahan melawannya secara langsung. Dia hanya bisa memanfaatkan fakta bahwa burung itu hanya berteriak 1 kali sejauh ini, meski kekuatannya masih relatif lebih rendah, dia bisa mengalahkannya. Begitu dia memikirkannya dengan matang, dia segera mengambil tindakan. Xiao Chen bukanlah tipe orang yang melakukan pekerjaan dengan ceroboh. Dia segera mengeluarkan Lunar Shadow dari Universe Ring. Potongan guntur bergegas. Xiao Chen, yang selalu membelakangi lelaki tua itu, tiba-tiba berbalik dan berteriak. Sosoknya bergerak seperti kilat dan menebas burung yang menyala itu. Dengan bantuan roh bela diri Azure Dragon, bahkan serangan biasa miliknya sebanding dengan serangan murid bela diri puncak. Sekarang dia menggunakan teknik bela diri, kekuatan yang dia miliki secara alami meningkat berkali-kali lipat. Cahaya cemerlang muncul di pedang Lunar Shadow. Melihat burung yang hampir menyala, Xiao Chen bisa merasakan gelombang panas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, menatap kepala burung yang menyala-nyala itu. Xiao Chen menginjak dan dengan tenang bergerak, memotong lehernya dengan akurat. Kedua kekuatan mengerikan itu saling bentrok, mengakibatkan ledakan hebat. Aliran gelombang panas menyebar ke segala arah dan setiap pohon dalam jarak 10 meter patah dalam sekejap. Kekuatan besar telah pulih dari pedang kembali ke tubuh Xiao Chen. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terbang mundur di udara hingga menabrak pohon besar. Dengan ledakan yang keras, pohon itu langsung tumbang. Xiao Chen jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia salah perhitungan, dia belum pernah menggunakan Rusing Thunder Chop ini sebelumnya. Dia berharap terlalu banyak darinya dan sebenarnya ingin menggunakannya melawan teknik bela diri peringkat mendalam dari seorang Grandmaster bela diri. Xiao Chen, yang terbaring di tanah, tersenyum pahit. Bahkan jika Azure Dragon sekuat itu, teknik bela diri peringkat kuning pada akhirnya tetap merupakan teknik bela diri peringkat kuning. Saya akhirnya berurusan dengan orang ini, saya tidak menyia-nyiakan banyak kekuatan saya dengan sia-sia. Orang tua dari klan Tang akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum dia sempat memulihkan esensnya, dia segera bergegas menuju Xiao Chen. Setelah melihat dengan jelas penampilan Xiao Chen, lelaki tua itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Setelah beberapa saat, dia tertawa keras sambil berbicara dengan suara serak, "Aku, Tang He, telah mengejarmu selama setengah hari, mengira kamu adalah seorang jenius dari suatu klan besar. Menyebabkanku berada dalam keadaan yang menyedihkan, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi sampah dari klan Xiao." Melihat Xiao Chen berjuang untuk berdiri, dia tampak sangat lemah. Tang He bertindak seolah-olah dia telah merencanakan segalanya, "Jika kamu tidak membunuh 3 orang dari klan Tangku, demi klan Xiao, aku bisa melepaskanmu setelah kamu menyerahkan buah merah yang baru lahir." Wajah pucat Xiao Chen menunjukkan senyuman dingin, "Berhentilah bersikap munafik. Jika kamu tidak mencoba membunuhku terlebih dahulu, apakah aku akan mengambil tindakan melawan kelompokmu?" Menggenggam Lunar Shadow erat-erat di tangannya, Xiao Chen terbatuk ringan sambil melanjutkan, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk melawanmu?" Tang He menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tertawa keras, "Meskipun aku telah menghabiskan sebagian besar dari esensku, seharusnya masih ada lebih dari cukup untuk menangani murid bela diri kelas rendah yang terluka parah. Yang aku perlukan hanyalah 1 jari." Tercela,
Ini adalah Grandmaster bela diri yang melawan murid bela diri kelas rendah. Dalam hal kekuatan, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Xiao Chen memasang ekspresi jijik yang tak terselubung. Kembalinya Azure Dragon adalah langkah pertama dari teknik bela diri peringkat surga, tebasan penakluk naga. Ini adalah teknik bela diri eksklusif dari teknik bela diri naga Azure. Saat menggunakannya, seseorang akan mampu melompati lautan seperti naga dengan cara yang agung dan kuat. Menurut legenda, Hidden Dragon of the Abyss adalah raja dari 4 lautan dan Dragon Soaring Through the Universe adalah tiran di langit. Selama masih ada air, ia akan mampu menampilkan kekuatan yang tak terbatas. Return of the Azure Dragon mengacu pada naga itu melompat keluar dari laut, membawa kekuatan laut, dan bahkan menyebabkan sungai mengalir mundur. Kurung siku buka. Xiao Chen berpikir dalam hati, kembalinya naga Azure hanyalah langkah perkenalan sehubungan dengan tebasan penakluk naga. Melihat Tang He, yang memiliki ekspresi yang sangat kompleks, dia tersenyum, satu jari, jangan menangis karena kaget nanti. Tang He memperhatikan saat Xiao Chen melakukan perjuangan terakhirnya, seolah-olah dia adalah seekor kucing yang bermain-main dengan tikus. Pada jarak sedekat itu, dia tidak takut pada Xiao Chen yang menggunakan teknik melarikan diri yang aneh untuk melarikan diri. Tidak terganggu dengan nada bicara Xiao Chen, dia tersenyum, aku bilang aku hanya akan menggunakan satu jari, jadi, aku hanya akan menggunakan satu jari. Gumpalan api berkumpul di atas jari Tang He. Memindahkan esensinya dan berteriak, nyala api menjauh dari jarinya, menciptakan jejak ki yang panjang saat melesat di udara menuju otak Xiao Chen. Meskipun nyala api ini tidak terlihat mengesankan, sebenarnya, ada sejumlah besar energi yang disebabkan oleh api di dalamnya. Karena kenyataan bahwa banyak lawan Tang He yang meremehkannya dan menjadi ceroboh, mereka mati karena nyala api ini. Dia tidak percaya bahwa pada jarak seperti itu, murid bela diri kelas rendah yang terluka akan mampu menahan kehancuran api ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mampu menahan kehancuran api ini, tetapi pertama-tama, dia tidak pernah bermaksud menghadapinya secara langsung. Dia dengan erat menggenggam lunar shadow di tangannya dan mengubah postur tubuhnya. Mengangkat tangannya, dia mengarahkan ujung tajam pedangnya ke Tang He. Xiao Chen baru saja berganti posisi dengan santai dan sepertinya tidak melakukan gerakan apapun. Masih tidak ada perbedaan dengan Xiao Chen sebelumnya yang terlihat terluka parah dan lemah. Namun, kelopak mata kanan Tang He mulai bergerak secara spontan. Pikirannya seakan menjadi kosong dan dia merasakan bahaya yang tak henti-hentinya. Bagaimana mungkin? Orang ini sedang terluka parah, bagaimana dia bisa melukai saya? Tang He menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menekan rasa takut di hatinya. Gumpalan api sudah berjarak kurang dari 1 meter dari Xiao Chen. Dalam 1 detik, itu akan menembus otak Xiao Chen. Hanya butuh 1 detik dan orang ini akan mati. Memikirkan hal ini, ketakutan di hati Tang He benar-benar hilang. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Namun, pada saat itu, Xiao Chen tiba-tiba berteriak. Aura tak terbatas yang hampir bisa merobohkan gunung dan lautan seakan terpancar dari tubuhnya. Hutan yang tenang bereaksi seolah-olah ada ombak besar yang menderu-deru sementara suara ombak laut yang terus-menerus terdengar. Kekuatan tak berbentuk sepertinya meledak keluar dari tubuh Xiao Chen dan semua pohon besar dalam jarak 100 meter di belakang Xiao Chen tumbang oleh angin kencang, sepenuhnya berubah menjadi pecahan. Seluruh langit dipenuhi pecahan-pecahan, lapisannya bertumpuk di belakang Xiao Chen. Mereka tampak seperti ombak laut yang besar, beriak tak henti-hentinya, berayun lembut. Xiao Chen merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan apokaliptik yang akan meledak dari dirinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa meskipun Dewa dan Buddha muncul di hadapannya, dia memiliki keyakinan untuk menghancurkan mereka. Merusak. Dengan teriakan marah, Xiao Chen mengayunkannya dengan ringan dari postur kasualnya, tapi gerakan kecil itu dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Serangan lembut ini hampir mampu menembus ruang dan waktu, dan seluruh ruang di sekitar mereka berfluktuasi untuk beberapa saat. Gelombang laut besar yang terbuat dari pecahan pohon mengeluarkan suara ledakan dan auman naga datang dari dantian Xiao Chen. Energi besar mengalir melalui lengan Xiao Chen dan lunar shadow, kemudian berubah menjadi pedang ki berbentuk naga dan terbang keluar. Saat pedang ki meninggalkan bilahnya, lunar shadow tidak bisa lagi menahan energi kekerasan dan hancur berkeping-keping. Meskipun butuh waktu cukup lama untuk menggambarkan hal ini, semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Gumpalan api yang ditembakkan Tang He seperti cacing kecil di depan pedang ki berbentuk naga milik Xiao Chen dan menyebar saat bersentuhan. Pedang ki berbentuk naga besar memiliki kekuatan tak terbatas saat menuju ke arah Tang He. Suatu hari nanti, aku akan membuat sungai mengalir secara terbalik. Tang He menatap kosong pada semua ini, dia sepertinya telah melihat gelombang besar di lautan tanpa batas dan murid bela diri kelas rendah itu menunggangi naga Azure yang besar, keluar dari laut. Di bawah kekuatan binatang suci kuno ini, bahkan roh bela diri burung flaming di tubuh Tang He pun gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar dan esensi di dalamnya kacau, menolak untuk menuruti keinginannya. Dalam sekejap, tubuh Tang He berubah menjadi debu. Tidak ada jeritan kesakitan dan hilang begitu saja. Hanya liontin giok merah yang terlihat jatuh. Pedang ki tidak berhenti di situ dan terus melaju ke depan. Ngarai besar, yang sepertinya memanjang hingga ke kejauhan selamanya, muncul di tanah. Ini adalah kekuatan teknik bela diri peringkat surga, kekuatan roh bela diri Azure Dragon.
Ia memiliki kekuatan untuk merobohkan gunung dan lautan, menghancurkan langit dan bumi. Bahkan ketika itu dieksekusi oleh murid bela diri kelas rendah, ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Xiao Chen melihat tubuh Tang He hancur menjadi debu, pikiran Xiao Chen menjadi rileks. Begitu dia rileks, efek samping dari penggunaan terlalu banyak pil obat dan mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga datang satu demi satu. Esensi di tubuhnya menjadi kacau dan seluruh tubuhnya menjadi pucat hingga pembuluh darahnya terlihat jelas. Sesaat kemudian, kulitnya mulai terkoyak dan darah segar terus mengalir keluar. Rasa sakit seperti ini seperti digigit jutaan semut pada saat yang bersamaan, itu adalah rasa sakit yang membuat seseorang lebih memilih mati. Di dalam ruang mental di lautan kesadarannya, rasa spiritualnya juga sangat tidak teratur. Rasa sakit yang hebat berasal dari tubuhnya dan jiwanya terus-menerus menyiksa Xiao Chen. Berjuang untuk mempertahankan pikiran jernih, Xiao Chen menyeret tubuhnya yang bobrok selangkah demi selangkah menuju ngarai. Liontin giok merah yang jatuh dari tubuh Tang He sangat mencurigakan. Itu sebenarnya tidak rusak dari serangan teknik bela diri peringkat surga. Pasti ada yang aneh dengan itu. Dengan susah payah, dia berhasil menyeret tubuhnya dan memegang liontin giok berwarna merah darah di tangannya. Sebelum dia sempat melihatnya, Xiao Chen pingsan karena kesakitan. Xiao Chen tidak menyadari kekuatan destruktif dari teknik bela diri peringkat surga, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakannya. Ada banyak contoh di benua Tianwu di mana orang-orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan melakukan teknik bela diri berperingkat tinggi, yang mengakibatkan tubuh mereka meledak. Jika bukan karena karakteristik khusus dari Azure Dragon Martial Spirit, itu tidak akan sesederhana Xiao Chen pingsan di tanah. Di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, di daerah yang dipenuhi dengan ki spiritual yang padat, Tang Yuan dan yang lainnya dengan cemas menunggu tetua kedua mereka. Melihat langit yang semakin gelap, sekelompok orang yang awalnya terdiri dari orang-orang juga mulai merasa cemas. Ketika mereka mendengar ledakan keras dari kejauhan, mereka menjadi sangat ketakutan dan gelisah. Setelah sekian lama, tetua kedua masih belum kembali. Akhirnya, salah satu dari mereka tidak dapat lagi menahan diri dan bertanya kepada Tang Yuan, "Tuan muda, haruskah kita tetap menunggu tetua kedua? Tetua pertama dan yang lainnya masih menunggu kami untuk membawa kembali giok darah roh." Tang Yuan sudah membersihkan pakaiannya dan membersihkan kotoran di tubuhnya tetapi ekspresi wajahnya masih sedih dan lesu. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri dan memarahi orang itu, "Saya ingin melakukannya juga tetapi roh darah giok masih bersama paman kedua. Bahkan jika kita pergi, itu akan sia-sia." Ketika sekelompok orang mendengar ini, emosi mereka yang cemas berubah menjadi lebih memprihatinkan. Ini adalah misi sangat penting yang diberikan kepada mereka oleh Penatua pertama. Demi misi ini, mereka tidak hanya mengirimkan 3 murid bela diri kelas unggul dan 7 master bela diri, mereka bahkan mengirim seorang Grand Master bela diri untuk memimpin mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan bisa berjalan di sekitar kota Mohe. Siapa sangka misi yang awalnya sederhana ini akan menjadi seperti ini. Begitu Penatua pertama mengetahui hal ini, kelompok orang ini akan berada dalam masa yang mengerikan. Di antara kelompok orang ini, Tang Yuan adalah orang yang paling dirugikan. Yang lain mungkin tidak mengetahui kegunaan dari Spirit Blood Jade tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Dengan hasil yang sangat menghancurkan, ketika memikirkan konsekuensinya, Tang Yuan bergidik. Jika mereka tidak datang mencari buah merah yang baru lahir ini, mereka tidak akan memprovokasi orang aneh itu. Maka segalanya tidak akan meningkat sampai pada titik ini. Tang Yuan merasakan penyesalan yang tiada taraf. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena mencoba menjilat Penatua kedua, karena mencoba menjadi pintar hanya untuk berakhir dengan membuat kesalahan besar. Tuan muda pertama, jangan cemas. Hal-hal mungkin belum mencapai tahap yang tidak dapat dipulihkan. Tetua kedua mungkin hanya sedikit tertunda, mungkin dia terluka parah. Kita harus pergi dan memeriksa situasinya, orang yang berbicara sebelumnya menganalisis dengan tenang. Jika tetua kedua terluka parah, bukankah kita hanya mencari kematian? Tang Yuan hendak mulai berteriak marah tetapi setelah memikirkan semuanya, dia perlahan menjadi tenang. Perkataan orang ini masuk akal, Penatua kedua telah mencapai puncak Grand Master bela diri tingkat medial sejak lama, bahkan jika dia kalah dari orang misterius itu juga tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Yang paling penting adalah meskipun tetua kedua dibunuh olehnya, orang misterius itu belum tentu mengambil giok darah roh, karena itu tidak ada gunanya baginya. Memikirkan hal ini, ekspresi Tang Yuan mulai melembut saat dia berbicara kepada yang lain, kita perlu mengambil giok darah roh itu. Jadi, apapun kondisinya, kita perlu memeriksa tempat ledakan itu terjadi. Ekspresi orang lain mengandung ketakutan. Meski suara ledakan datang dari jarak jauh, mereka masih merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun, ketika mereka memikirkan konsekuensi dari kegagalan misi ini dan mempertimbangkan pro dan kontra, kerumunan tersebut memilih untuk mengikuti Tang Yuan dan menuju ke lokasi ledakan. Tak lama kemudian, kerumunan itu melihat jurang yang menggelikan di tanah. Lebarnya 3 meter dan dalamnya 7 meter dan pastinya memanjang setidaknya ribuan meter. Ekspresi kerumunan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang tetapi di bawah kepemimpinan Tang Yuan, mereka masih berjalan maju dengan cemas sampai akhirnya mereka melihat Xiao Chen, yang telah jatuh ke dalam jurang. Melihat liontin giok merah di tangan Xiao Chen, Tang Yuan merasakan kegembiraan di hatinya.
Dia hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, bayangan hijau dengan cepat mengangkat Xiao Chen, dengan cepat melompat ke depan dan segera pergi. Tang Yuan menghentikan bawahannya yang hendak mengejar. Tatapannya yang sedingin es menyaksikan bayangan hijau menghilang saat dia berkata dengan suara dingin, tidak perlu mengejar. Saat dalam keadaan itu, Xiao Chen akhirnya terbangun setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, dia akhirnya berhasil melakukannya dan mendapati dirinya terbaring di ranjang kayu. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiao Chen dapat mengenali bahwa dia berada di dalam gubuk kayu. Sinar matahari menyinari dari luar, memenuhi gubuk dengan kehangatan. Tak jauh dari tempat tidur, ada sebuah meja. Di atas meja ada seikat bunga mawar dan, selain itu, ada beberapa makanan rumahan. Semuanya vegetarian tetapi masih sangat harum, membuat siapapun yang menciumnya ingin sekali menyantap hidangannya. Di mana ini? Kenapa saya di sini? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Dia ingat bahwa dia terluka parah dan pingsan setelah mendapatkan liontin giok merah pada hari dia mengeksekusi Return of the Azure Dragon. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia diselamatkan oleh seseorang atau ditangkap oleh seseorang? Persetan, aku akan bangun dulu. Xiao Chen menyingkirkan selimut yang memperlihatkan seluruh tubuhnya yang ditutupi perban. Ada sedikit aroma obat yang keluar dari perbannya dan tiba-tiba ia merasakan kulitnya lembut dan gatal, menandakan lukanya sepertinya hampir sembuh. Bangkit, Xiao Chen memasuki kondisi kultivasi setelah beberapa kesulitan. Dia menenggelamkan kesadarannya dan perlahan-lahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Dia kemudian menyadari sesuatu yang tidak dia duga, meridiannya, yang seharusnya rusak parah, sebenarnya hampir pulih sepenuhnya juga. Ini hanya efek dari mengonsumsi pil obat. Sepertinya, bukan hanya orang yang membawanya ke sana yang membalutnya, dia bahkan menyia-nyiakan pil obat untuknya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen keluar dari kondisi kultivasinya dan melepaskan perbannya lapis demi lapis. Saat dia melepasnya, wajahnya perlahan memerah, bahkan area pribadinya pun memiliki beberapa lapis perban. Jika orang yang membalutnya adalah laki-laki, dia lebih baik mati. Setelah melepas semua perban, kulit pucatnya terlihat dan Xiao Chen mulai rileks. Obat yang dioleskan pada perban pasti sangat bagus karena tidak ada bekas luka yang tertinggal, sehingga tidak perlu khawatir akan cacat. Di sana juga diletakkan satu set pakaian pria baru di kepala tempat tidur. Xiao Chen merasa terhibur di hatinya, orang ini bahkan telah menyiapkan pakaian untuknya. Setelah dia mengenakan pakaian itu, Xiao Chen dengan tidak sabar mencari makanan di atas meja. Meski setelah meminum pil puasa, ia tidak perlu makan atau minum, namun setelah sekian lama tidak makan atau minum, ia pun ketinggalan melakukannya. Ketika dia melihat meja penuh dengan makanan lezat, Xiao Chen tidak tahan lagi. Melihat situasi saat ini, dia pasti terselamatkan. Jika dia ditangkap, musuh tidak akan menggunakan obat sebaik itu atau bahkan menyiapkan pakaian untuk dipakainya. Dengan kecepatan luar biasa, Xiao Chen dengan cepat menghabiskan semua makanan di atas meja. Meskipun tidak ada masakan lezat, dia merasa rasanya lebih enak. Hei, sepupu, kamu sudah bangun. Pintu gubuk kayu terbuka dengan lembut dan suara kejutan yang menyenangkan terdengar. Ketika Xiao Chen, yang mulutnya penuh dengan makanan, terlihat sangat tidak sedap dipandang, tiba-tiba melihat Xiao Yulan di luar pintu, dia terkejut dan tanpa sengaja tersedak makanannya, terbatuk-batuk terus-menerus. Setelah sekian lama, Xiao Chen pulih. Sepupu Yulan, kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya dengan cara yang tidak jelas. Melihat penampilan Xiao Chen, Xiao Yulan terkikik, wajahnya tampak secantik bunga yang sedang mekar. Dia bertanya dengan suara lembut, sepupu, luangkan waktumu untuk makan. Jika itu tidak cukup, saya bisa membuatkan lebih banyak untuk Anda. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Chen akhirnya mengerti. Sepupu Yulan lah yang menyelamatkannya. Dengan santai menyeka mulutnya dengan tangan, dia tidak mengambil sumpit dan melanjutkan makan. Setelah terlihat makan sedemikian rupa oleh Xiao Yulan, bagaimana dia berani terus makan? Tiba-tiba, dia teringat kalau area pribadinya juga diperban. Dia memandang Xiao Yulan, dia berpura-pura bertanya dengan sikap acuh tak acuh, sepupu Yulan, apakah kamu membantu membalutku? Xiao Yulan menganggukkan kepalanya, dia tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, saya kebetulan kembali dari gunung bagian dalam hari itu ketika saya mendengar ledakan. Saat saya bergegas, saya melihat Anda terbaring di tanah, terluka parah. Xiao Yulan tiba-tiba tersipu, seolah dia teringat sesuatu, saya berlatih cara kultivasi, tidak perlu memusingkan detail kecil. Saya harus bermurah hati, baik secara mental maupun fisik. Murah hati, baik secara mental maupun fisik. Sepupu Yulan, kamu sungguh berani dan tidak dibatasi, Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Benar, Sepupu Yulan, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sudah 2 hari. Kemarin, tetua ketiga bahkan datang mengunjungimu. Melihat meridianmu terluka, dia memberimu pil Jade Cloud. Jika bukan karena itu, maka luka dalammu tidak akan sembuh dengan cepat, Xiao Yulan dengan cepat berkata, memberitahunya rincian kunjungan tetua ketiga juga. Tetua ketiga, Xiao Tian. Urusan Gunung 7 tanduk klan Xiao semuanya dikelola olehnya. Dengan keributan besar di hutan, tidak aneh jika dia menyadarinya. Yang membuat Xiao Chen terkejut adalah Xiao Tian benar-benar mengeluarkan pil Jade Cloud untuk mengobatinya. Pil Jade Cloud ini adalah pil kelas 4.
Di seluruh Kabupaten Qizi, mustahil menemukan seorang alkemis yang bisa memurnikannya. Pil yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang dalam keadaan darurat bernilai ribuan emas. Ketika dia memiliki kesempatan, dia harus membalas kebaikannya. Lain kali dia memurnikan obat-obatan, dia akan memberikan sebotol kepadanya. Xiao Chen mengukir semua yang ada di hatinya. Xiao Yulan mengeluarkan liontin giok merah dan bertanya dengan sedikit curiga, "Sepupu Xiao Chen, dari mana kamu mendapatkan Spirit Blood Jade ini?" Spirit Blood Jade, begitulah nama liontin giok merah ini. Dia membuat keputusan yang sangat cepat dan memberitahu Xiao Yulan apa yang terjadi hari itu, menggunakan setengah kebenaran. Selain menyembunyikan teknik bela diri peringkat surga, tebasan penakluk naga, dia tidak membuat perbedaan lain. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan banyak energi sebelum mengakhiri Tang He dengan kehancuran bersama. Liontin giok merah ini didapat dari tubuhnya. Ketika Xiao Yulan mendengar bahwa liontin giok ini diperoleh dari Tang He, ekspresinya sedikit berubah. "Awalnya aku mengira liontin giok ini milikmu, jadi aku tidak memberitahu tetua ketiga. Tampaknya masalahnya lebih serius dari yang saya kira. Kita perlu segera memberitahu tetua ketiga." "Itu hanya liontin giok, apakah itu penting?" Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam, dan kemudian dia tiba-tiba teringat apa yang dia dengar ketika dia menggunakan sense spiritualnya. Dia ingat Tang He menyebutkan sesuatu tentang rencana atau misi. Karena itu, dia bertanya, "Giok darah roh ini, untuk apa ini?" Xiao Yulan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan kepada Xiao Chen asal-usul dan penggunaan Spirit Blood Jade. Ketika berbicara tentang giok darah roh, pertama-tama seseorang harus memulai dengan menjinakkan binatang buas. Dengan spirit beast yang kuat, seseorang akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Dengan demikian, para penggarap benua Tianwu tidak pernah menyerah dalam menjinakkan binatang buas roh. Cara para penggarap paling awal menjinakkan spirit beast mirip dengan metode menjinakkan hewan normal. Mereka mengambil spirit beast muda dan mengasuh mereka sejak kecil. Setelah membesarkan dan melatih mereka, mereka menjalin hubungan dengan binatang roh, mencapai tujuan mereka dalam menjinakkan mereka. Namun, spirit beast berbeda dari hewan biasa, mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dengan menggunakan metode ini, tidak ada cara untuk berhasil menjinakkan binatang roh yang melebihi peringkat 4. Tidak mungkin untuk menjamin kesetiaan binatang roh peringkat 4 ke atas. Bahkan sangat umum melihat spirit beast melahap tuan mereka di tengah pertempuran. Selain itu, cara penjinakan ini membutuhkan jangka waktu yang lama. Kalau dianggap cepat, itu masih beberapa tahun, jika lama, mungkin sudah puluhan tahun. Selain itu, satu binatang roh hanya bisa melayani satu tuan dan tidak ada cara untuk memindahkannya ke orang lain. Situasi ini berlanjut hingga karakter berlevel jenius muncul dan mengubah segalanya secara menyeluruh. Dia adalah orang yang mendirikan Sekte Nusou, Mao Yanan. Ketika Mao Yanan berkeliling benua, dia menemukan batu giok ajaib. Setelah memolesnya, ia mampu menyimpan spirit beast di dalamnya, memungkinkan pemegang batu giok untuk membuat kontrak darah. Setelah itu, ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan terhadapnya dan mereka berhasil mengungkap lebih banyak rahasianya, menemukan segala macam metode yang memungkinkan satu batu giok mengendalikan puluhan binatang roh secara bersamaan. Selain itu, tidak ada batasan pada pangkat binatang roh. Bayangkan seseorang yang bisa mengendalikan puluhan spirit beast peringkat tinggi, pikirkan tentang tingkat kehebatan bertarungnya yang mengerikan. Jadi, ketika dia mendirikan Sekte Nusou, dia menjadi kekuatan besar pertama di negara Tang Besar. Pada titik ini, semua orang mengetahui tentang rahasia giok darah roh. Namun, di benua Tianwu, hanya negara Tang Besar yang memproduksi batu giok darah roh. Selain itu, mereka hampir semuanya dikendalikan oleh Sekte Nusou. Sangat sedikit dari mereka yang berhasil menyebar ke tempat lain. Dapat dikatakan bahwa potongan giok darah roh di tangan Xiao Chen adalah salah satu dari sedikit yang dapat ditemukan di negara Qin besar. Nilainya, jauh lebih berharga daripada batu bulan. Apakah maksud sepupu bahwa orang-orang klan Tang bermaksud menggunakan giok darah roh ini untuk menjinakkan binatang roh yang berada di peringkat 4? Xiao Chen bertanya setelah memahami inti masalahnya. Namun, hal ini sebenarnya bukan masalah besar. Xiao Yulan mampu melihat kecurigaan di hati Xiao Chen, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Menurut pengaturan yang ditetapkan oleh 3 klan besar, klan selain klan Xiao hanya dapat memperoleh tanaman herbal dan binatang roh dalam jumlah kecil. Namun, pengaturan itu juga dengan jelas menyatakan, tidak peduli hidup atau mati, binatang roh yang berada di peringkat 4 ke atas tidak dapat dihilangkan dari Gunung 7 Tanduk. Ini adalah keuntungan dari klan Xiao kami, dan juga sumber pendapatan terbesar kami. Sekarang klan Tang telah mengabaikan pengaturan ini, niat mereka cukup jelas. Kembali ke pengaturan ini berarti klan Tang memandang rendah klan Xiao, berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini merupakan masalah yang cukup serius. Setelah ini dimulai dan jika tidak dikelola dengan baik, ketika tersiar kabar, otoritas klan Xiao atas Gunung 7 Tanduk ini akan dipertanyakan. Namun, mengapa klan Tang berani melakukan ini? Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada klan Xiao. Terlebih lagi, mereka selalu bersikap sangat rendah hati. Mungkin ada seseorang yang mendukung mereka untuk bertindak seperti ini. Saat ini, aura berbahaya datang dari jauh. Xiao Chen buru-buru mengirimkan sense spiritualnya, dia selalu sangat percaya diri dengan akal sehatnya.
Setelah melepaskan rasa spiritualnya, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa jarak yang dapat ditempuh rasa spiritualnya sekarang adalah 800 meter. Namun, sebelum dia sempat bersukacita, Xiao Chen mengerutkan kening. Melalui sense spiritualnya, dia bisa melihat sekelompok pria berpakaian membawa busur berat dengan cepat berjalan mendekat. Kelompok orang ini semuanya adalah master bela diri kelas unggul dan orang yang memimpin mereka adalah seorang master bela diri. Berdasarkan kecepatannya, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, busur panah di tangan mereka tidak memiliki kualitas biasa. Kemungkinan besar itu adalah karya yang berasal dari Heavenly Craft Manor. Mengingat kembali rasa spiritualnya, Xiao Chen segera berkata, ada sekelompok master bela diri datang ke arah kita dari timur. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau begitu, ayo cepat pergi, ekspresi Xiao Yulan dengan cepat berubah. Dia tidak bertanya pada Xiao Chen dari mana dia mendapatkan informasi itu dan hanya meraih tangannya dan melompat keluar jendela. Saat mereka berdua melompat keluar, terdengar suara mendesing di udara. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah gubuk kayu. Kekuatan anak panah itu sangat kuat, begitu kuat sehingga tak lama kemudian, ada banyak lubang di gubuk kayu itu. Namun, para pria berpakaian hitam tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, gubuk kayu itu roboh karena ledakan. Xiao Yulan menoleh untuk melihat gubuk kayu yang dia tinggali selama bertahun-tahun, dan ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Huci, melihat gubuk kayunya hancur, Xiao Yulan tidak marah. Sebaliknya, dia mengeluarkan sinyal penyelamatan dari lengan bajunya. Setelah putaran kembang api merah dinyalakan di udara, kembang api kedua meledak, dan pada putaran ketiga, kembang api tersebut telah hilang sama sekali. Xiao Yulan dengan cepat berkata kepada Xiao Chen, ini adalah sinyal penyelamatan tingkat tertinggi. Segera, tetua ketiga dan yang lainnya akan tiba. Xiao Chen memandang orang-orang berpakaian hitam, mereka menemukan kembang api dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Mungkin saat tetua ketiga dan yang lainnya tiba, mungkin hanya ada 2 mayat yang tersisa. Jika Xiao Chen ada di sini sendirian, setelah dia menggunakan Lightning Evasion, dia akan dapat dengan mudah pergi. Sangat disayangkan bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin membawa seseorang bersamanya saat menggunakannya. Keduanya berlari tak henti-hentinya, sesekali menghindari anak panah yang ditembakkan ke arah mereka. Akibatnya, kecepatan mereka melambat secara signifikan. Jika mereka tidak bisa memikirkan solusinya, mereka akan segera ditangkap. Xiao Chen dengan gesit berjungkir balik di udara, menghindari anak panah, sambil segera berkata, Sepupu Yulan, jika ini terus berlanjut, mereka akan segera menyusul kita. Xiao Yulan menoleh untuk melihat situasi di belakangnya. Para lelaki berbaju hitam itu terus-menerus melompat dari pohon ke pohon, bahkan tidak berhenti 1 langkah pun. Orang-orang ini pasti sangat terlatih dalam menggunakan busur panah, bahkan saat menembak, mereka tidak berhenti bergerak. Sambil merentangkan kedua tangannya, tubuh Xiao Yulan menari di udara saat kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Aroma poinsettia menyebar ke seluruh hutan. Xiao Yulan berhenti, lalu menghunus pedang bulan patah dan mulai menari lagi. Gerakannya sangat anggun, seperti peri yang cerdas. Anak panah yang ditembakkan tampak seperti mengenai penghalang tak berwujud, semuanya dibelokkan ke samping. Aliran ujung pedang merah beterbangan di sekitar mereka sementara Xiao Yulan tak henti-hentinya menari di tengah langit yang dipenuhi kelopak bunga. Kemudian, pedang bulan patah menembakkan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya ke area sekitarnya. Meskipun ujung pedang merahnya terlihat indah menari di udara, semuanya mengandung racun poinsettia. Yang diperlukan hanyalah 1 sentuhan dan seseorang akan langsung keracunan. Ujung pedang merah yang padat hampir memenuhi seluruh area di sekitar tubuh Xiao Yulan. Seluruh ruangan dipenuhi serbuk sari poinsettia. Meskipun serbuk sari itu beracun, namun sangat menyihir. Semakin cantik sesuatu, semakin besar kemungkinannya berbahaya. Ketika para pria berpakaian hitam melihat ruang merah di depan mereka, mereka berhenti dengan bijaksana. Poinsettia adalah salah satu dari 5 racun mematikan, tidak semua orang berani mencobanya. Xiao Chen, yang berada di depan, menatap kosong ke arah Xiao Yulan yang menari di tengah kelopak bunga. Pada saat ini, dia seperti peri, menari tarian paling memikat di dunia, menyebabkan siapapun yang menonton menjadi sangat asyik, tidak dapat sadar kembali. Ayo pergi, sepupu Xiao Chen. Tidak diketahui kapan Xiao Yulan berhenti menari dan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Chen. Meraih tangannya, mereka beralih arah dan terus berlari. Arah itu menuju ke area inti Gunung 7 Tanduk. Di area itu, para spirit beast lebih ganas daripada yang ada di sekitar area tersebut. Selain itu, ada binatang roh yang berperingkat tinggi. Murid bela diri biasa, atau bahkan master bela diri, tidak akan berani memasuki area itu dengan santai. Xiao Yulan telah berkultivasi di sana selama 10 tahun dan mengandalkan keakrabannya dengan daerah tersebut, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengusir para pengejar setelah mereka memasuki area dalam Gunung 7 Tanduk. Sadar kembali, Xiao Chen memandang Xiao Yulan sambil memegang tangannya, Sepupu, sebenarnya, lukaku sudah sembuh. Aku bisa bergerak sendiri. Xiao Yulan tidak menjawab pertanyaannya dan terus memegang tangannya, bergegas ke depan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan mati, namun kamu masih mampu untuk memedulikan hal-hal ini. Di matanya, Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas rendah. Saat ini,
mereka sedang dikejar. Jika dia memeganginya, mereka akan bisa lebih cepat. Namun, meski kekuatan Xiao Chen terlihat sederhana di permukaan, Xiao Yulan membantunya seperti ini sebenarnya membuat kecepatan mereka jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Xiao Chen hendak membalas, ketika Xiao Yulan tiba-tiba berhenti. Tatapannya dengan dingin menatap ke depan. Di bawah pohon besar, seorang pria berpakaian hitam berdiri diam di sana. Serahkan giok darah roh atau mati. Pria berpakaian hitam berkata dengan tenang, tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Poinsettia yang sangat beracun mungkin mampu menahan para master bela diri itu, tetapi pria berpakaian hitam ini adalah Grand Master bela diri kelas unggul. Dia secara alami punya cara untuk aman dari sifat beracun poinsettia. Tanpa melakukan apapun, Martial Grand Master terus muncul di sekitarnya. Hal ini menyebabkan Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master bela diri, dia yakin bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun, jika dia bertemu dengan seorang master bela diri puncak, dia hanya bisa mengandalkan kembalinya naga Azure untuk mempertaruhkan semuanya. Padahal, setelah pelajaran yang dia terima terakhir kali, dia tidak lagi berani menggunakan teknik bela diri peringkat surga yang menakutkan ini lagi. Xiao Yulan tidak menjawab. Sebaliknya, langit dipenuhi kelopak bunga sekali lagi, pedang bulan patah di tangannya tanpa ragu menusuk ke arah pria itu. Mencari kematian, pria berpakaian hitam itu mendengus. Dia bereaksi secepat kilat dan dengan lembut bersandar ke satu sisi, menghindari pedang. Kemudian, dia mengulurkan dua jarinya, membentuknya menjadi bentuk pedang, dan menusuk ke arah otak Xiao Yulan. Xiao Yulan melangkah mundur dengan tergesa-gesa tetapi pria itu tidak mengejarnya. Menarik tangannya ke belakang, sekuntum bunga pemakan manusia keluar dari tangannya. Bunga pemakan manusia membuka kelopaknya, seperti mulut besar binatang buas, dan dengan kejam menggigit poinsettia di belakangnya. Ternyata orang tersebut sudah mengetahui Xiao Yulan telah menanam poinsettia di belakangnya. Serangan sebelumnya hanyalah tipuan dan itulah langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Bunga pemakan manusia dapat menyerap semua serbuk sari ke dalam tubuhnya lalu mencernanya sehingga menghasilkan racun yang lebih kuat. Pantas saja dia tidak takut dengan sifat racun poinsettia. Dia bisa merasakan poinsettia yang diam-diam muncul di belakangnya. Saat ini terjadi, Xiao Yulan tidak dapat mengingat roh bela dirinya. Suara mengunyah terdengar dan bunga pemakan manusia sudah menggigit poinsettia, mengunyahnya. Situasinya sangat kritis. Saat Xiao Yulan bertarung, dia dikelilingi sepenuhnya oleh kelopak bunga poinsettia. Sifat beracunnya tidak mampu membedakan antara teman atau musuh bahkan tidak membiarkan Xiao Chen mendekat untuk membantu. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak, petir turun. Petir menyambar langit yang kosong, menyambar ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria itu tidak berani mengambil resiko dan segera mundur ke belakang. Tepat ketika dia berhenti bergerak, petir di langit menyambar ke arahnya lagi. Indra spiritual Xiao Chen telah mengunci dirinya, memungkinkan dia menentukan di mana dia akan mendarat dalam sekejap. Jika dia mundur ke belakang, Lightning Dash Chen bisa langsung jatuh. Namun, dengan ranah kultivasi Xiao Chen, dia hanya mampu mempertahankan eksekusi cepat ini sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, dia harus istirahat sebelum melaksanakannya lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Yulan segera mengingat poinsettia. Yang tersisa hanyalah kelopak bunga yang patah, sisanya telah dimakan oleh bunga pemakan manusia. Menghindari petir sekali lagi, mata pria berpakaian hitam itu dipenuhi cahaya dingin. Tatapannya tertuju pada Xiao Chen saat dia melambaikan tangannya dan bunga pemakan manusia yang jahat itu membuka mulutnya yang besar, menuju ke arah Xiao Chen dalam sekejap. Melihat bunga pemakan manusia yang mengerikan, Xiao Chen dilanda ketakutan. Bunga itu sebenarnya memiliki gigi tajam yang hanya dimiliki hewan karnivora. Di giginya, dia bahkan bisa melihat sinar dingin. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras, segera mencoba memikirkan cara untuk mengatasinya. Hal terkuat yang bisa dia andalkan adalah Azure Dragon Martial Spirit miliknya. Namun, senjata rohnya sudah rusak, jadi tentu saja, dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan naga Azure. Jadi, yang bisa diandalkan hanyalah api sejati guntur ungu. Sayangnya Purple Thunder True Fire memiliki kelemahan yang sangat serius. Meskipun sangat gigih, daya tembusnya kurang. Dengan penghalang esens dari murid bela diri biasa, itu bisa dengan mudah dipertahankan. Bagaimana dia bisa meningkatkan daya tembus api sejati guntur ungu? Namun, dengan situasi saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bunga pemakan manusia itu mendekatinya. Begitu bunga pemakan manusia itu mendekat, tanpa senjata roh, dia akan ditelan olehnya dalam waktu singkat, tanpa meninggalkan apapun. Puci, api ungu berkumpul di ujung jari Xiao Chen. Ketika dia memfokuskan rasa spiritualnya pada hal itu, Xiao Chen tiba-tiba mendapat ide aneh. Dengan menggunakan teknik alkimia, rasa spiritualnya dengan cepat membuat api sejati guntur ungu berputar. Dengan setiap revolusi, esensi Xiao Chen akan habis secara signifikan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam Purple Thunder True Fire juga meningkat secara signifikan. Dengan suara swoosh, nyala api dengan cepat menuju ke bunga pemakan manusia. Bang! Ketika api bertabrakan dengan bunga pemakan manusia, hal itu mengakibatkan ledakan hebat. Bunga besar pemakan manusia berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke tubuh pria berpakaian hitam.
Ini sebenarnya menyebabkan ledakan, yang sangat berbeda dari perkiraan Xiao Chen. Dia awalnya mengira bahwa versi terbaru dari api sejati guntur ungu ini akan mampu menembus bunga pemakan manusia dan mengalahkannya, sebelum melanjutkan menyerang pria berpakaian hitam. Tapi sepertinya dia harus terus mempertimbangkan hal ini lebih jauh di masa depan. Namun, bahaya di depannya telah berlalu. Xiao Chen mengeluarkan giok darah roh dari cincin alam semesta. Roh Blood Jade ada bersamaku. Jika kamu menginginkannya, tangkap aku dulu, teriak Xiao Chen keras pada pria berpakaian hitam itu. Saat ini, Xiao Yulan sudah terluka dan untuk sementara tidak bisa melawan. Dia hanya bisa memancing pria berpakaian hitam itu pergi sendirian. Jika dia bisa memancingnya pergi sendirian, maka akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri menggunakan Lightning Evasion. Dengan cara ini, sepupu Yulan juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat sosok Xiao Chen berlari menjauh, pria berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mewujudkan jiwa bela dirinya. Dia kemudian dengan cepat mengejar Xiao Chen. Tujuannya hanya untuk mendapatkan Spirit Blood Jade, tidak ada hal lain yang penting. Karena Spirit Blood Jade bersama Xiao Chen, dia tidak perlu lagi repot dengan Xiao Yulan. Kompleksitas Xiao Yulan sangat pucat ketika dia melihat sosok Xiao Chen pergi. Ada ekspresi kompleks di wajahnya saat tangannya yang memegang pedang bulan patah terus bergetar. Pikirannya kacau balau saat dia mempertimbangkan apakah akan mengejar mereka atau tidak. Secara alami, dia tahu bahwa Xiao Chen memancing pria berpakaian hitam itu pergi sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tingkat kultivasi pria itu, bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka tetap bukan tandingannya. Mereka mungkin juga menggunakan satu orang untuk memancingnya pergi, menyelamatkan orang lain. Jika dia mengejar mereka sekarang, maka dia akan menyia-nyiakan usaha sepupu Xiao Chen. Namun, dia yakin jika dia pergi, Xiao Chen yang terluka parah tidak akan bisa melarikan diri dari pria itu. Tidak mungkin dia bisa setenang atau senyaman itu. Pada saat yang sama, di perkemahan klan Xiao di Gunung Tujuh Tanduk, tetua ketiga klan Xiao memandang ke langit dan melihat tiga kembang api merah tiba-tiba bermekaran di udara. Dia segera mengerutkan kening. Berikan perintahnya, semua murid klan Xiao dari ranah murid bela diri ke atas harus segera berkumpul. Kirimkan seseorang untuk memberitahu tetua pertama bahwa nona pertama dalam bahaya. Katakan padanya untuk meminta penatua Liu datang. Cepat. Sekelompok orang di bawahnya belum pernah melihat ekspresi suram di wajah tetua ketiga sebelumnya. Mereka tahu situasinya serius dan segera bergerak. Dalam waktu singkat, arus bawah Gunung Tujuh Tanduk telah melonjak, dan terjadi perubahan drastis dalam situasi mereka.